semuanya. Sebelum memulai pembelajaran ini, Guru mau tanya dulu, apakah ada hari ini yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Berarti anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar materi baru. Ya, tetapi masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Ya, kemarin kita sudah belajar apa ya? Tentang majas. Betul sekali. Majas apa ya? Majas, metafora. Kemarin contohnya apa majas metafora? Utuh buku, betul. Terus buah bibir, betul sekali ya. Yang mana majas metafora itu adalah satu kata yang tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Ya, anak-anak menyambung majas metafora yang kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Ya, teks narasi yang mana nanti tujuannya adalah anak-anak dapat membuat teks narasi dengan kata hubung, ya, dan juga menggunakan kata-kata yang baru, ya, menggunakan kata-kata yang baru. Nah, ini Bu. Oh iya, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita supaya semangat, kita nyanyi dulu ya. Ya. Kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sama-sama ya. Sebentar ya, ini ada kendala. Dengan kata hubung, ya, dan menggunakan kosakata baru yang nantinya bisa dijadikan sebuah teks narasi, ya. Oke, anak. Nah, pengertian teks narasi, ya. Pengertian teks narasi. Teks narasi
jajan, terus apa? Foto-foto, terus dan banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan di puisi ya. Nah, kegiatan itu dari mulai kalian berangkat, anak-anak berangkat, kemudian di puisi melakukan apa saja sampai kalian pulang, itu bisa menjadi sebuah cerita. Nah, cerita itu, cerita contohnya tadi cerita pengalaman ya namanya ya. Cerita pengalaman tadi itu juga termasuk ke dalam teks narasi. Nah, kita akan belajar itu. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah suatu teks mengenai suatu peristiwa yang ditulis secara berurutan. Ya, peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi bisa memang benar terjadi. Nah, terjadi nyata ya, namanya non fiksi, atau cerita khayalan, namanya cerita fiksi. Contoh dari teks narasi ada cerpen, ada cerita inspiratif, novel, cerita fabel, biografi, dan cerita fantasi. Nah, salah satu contohnya tadi anak-anak menceritakan cerita pengalaman itu bisa dimasukkan ke dalam cerita pendek, cerpen. Nah, terus pernah kalian mendengar cerita dongeng? Dongeng apa biasanya? Kancil. Kancil apa? Kancil belanja. Kancil makan nasi goreng. Kancil apa? Kancil dan buaya. Terus ada lagi? Mayang Bunda. Ada lagi? Timun Mas. Terus? Nah, itu cerita-cerita itu masuknya cerita dongeng ya. Nah, cerita dongeng ini masuk ke dalam cerita fabel. Ya, anak. Nah, itu tujuan dari teks narasi memberikan informasi, ya, kemudian hiburan dan pengetahuan bagi para pembacanya. Bisa juga untuk membagikan atau menyampaikan suatu pengalaman agar pembacanya itu merasakannya. Ya, seperti tadi kalian bercerita, saya pergi ke Guci, kemudian di sana saya mandi, airnya hangat sekali. Nah, yang mendengarkan langsung bisa membayangkan air hangat, airnya enak, ya, gitu, supaya kita merasakannya. Kemudian ciri-ciri dari teks narasi anak-anak yang pertama, berisikan tentang kisah. Ya, tadi yang berbuji tadi berarti kisah perjalanan ke Guci, kisah hiburan. Ya, cerita dan peristiwa tertentu. Yang kedua, ceritanya memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir, jelas dari pertama berangkat, yang melakukan apa, terus sampai di sana melakukan apa, pulangnya melakukan apa, nah itu jelas berurutan. Kemudian terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Peristiwanya juga dibuji melakukan apa saja, itu peristiwa yang dilakukan. Terus misalnya dibuji kehilangan sandal, ya misalnya, terus dibuji airnya sangat panas sekali, ya. Kemudian kehilangan mungkin baju atau mungkin uang biasanya yang konflik namanya masalah, boleh di situ diceritakan, ya. Dan terdapat tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, latarnya berarti tadi kolam pemandian air panas, temanya liburan. Nah, terus alurnya alur maju karena dari awal sampai akhir berurutan. Karakternya misalnya di situ diceritakan Nizam yang karakternya baik, ya di sana Nizam menolong saya, misalnya Kesia. Nizam menolong saya mencarikan handuk saya yang hilang. Nah, misalnya cerita gitu. Berarti karakter Nizam itu baik apa buruk? Baik. Kemudian Kesia bercerita lagi, ketika saya meminta bantuan Vivi, Vivinya tidak mau membantu. Nah, berarti Vivi memiliki karakter yang buruk, ya, itu contoh yang bagus ya. Nah, terus sudut pandang, ya, sudut pandangnya di situ sebagai awal satu, kedua, ketiga. Satu berarti aku ya, yang pertama. Dan yang kelima, memiliki unsur kebahasaan tertentu seperti misalnya kata kerja transitif dan intransitif. Yang keenam, menggunakan kata penghubung. Nah, penanda urutan waktu serta kata benda, sifat, rasa maupun klausa. Nah, kita akan belajar poin ke-6 ini anak-anak. Ya, menggunakan kata penghubung dalam pembuatan
berbeda kalimatnya, tapi digabung. Jadi contohnya menggunakan kata tetapi. Ibunya baik, tetapi anaknya punya karakter kurang baik. Ya, ini gabungan dengan kata tetapi. Mas Firman, coba Mas Firman maju. Dibaca ini yang kedua. Ya, supaya tidak ngantuk. Nah, bab terus ngantuk. Mas Firman yang kedua apa? Melainkan. Ya, terus baca. Ya, siap tidak boleh duduk. Tepuk tangan untuk Mas Firman. Tidak ngantuk lagi ya Mas ya. Nah, dia tidak membeli obat di apotek, melainkan di warung di melainkannya itu menggabungkan dua kalimat. Yang ketiga, Mas Rofi, ya, Mas Rofi, coba maju. Yang ketiga ini kata apa? Sedangkan. Baca. Iya, kira ingin pamit pulang, sedangkan ayahnya ingin tinggal lebih lama. Nih, sedangkan ya, dengan kata sedangkan. Ini kata gabungan. Selanjutnya, kata hubung gabungan menghubungkan antara kalimat dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh katanya dan Nisrina, dibaca Mbak Nisrina. Dan dari kata dan. Ya, sekarang itu lagi ya Mbak Nisrina. Terus serta. Coba serta. Mas Bima. Iya, datang saja dengan kesiangan dan gula ini sangat merah. Nah, lanjut kata hubung waktu, menghubungkan dua kalimat maupun paragraf yang memiliki hubungan waktu. Contohnya setelah mengerjakan ulangan, Desya mengecek lagi jawabannya. Nah, lagi selanjutnya, acara selanjutnya adalah Boboiboy. Film kesukaan ya. Kata hubung urutan yang menjelaskan suatu urutan antar kalimat paragraf. Contohnya kata lalu. Kipas angin yang dibeli sudah datang. Lalu dicoba apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini kipas angin. Siapa yang beli kipas angin? Nah, ibunya Rofi. Ya, sudah dicoba nih. Ya, kemudian usai adonan kue jadi, kemudian didiamkan supaya mengembang. Ya, kata kemudian. Nah, ini kuenya nih, enak sekali nih. Usai adonan kue jadi, kemudian didiamkan supaya mengembang. Ya, lanjut. Setelah itu, kelompok A sudah berangkat duluan. Setelah itu disusul kelompok B. Jadi kata setelah itu. Kelompok A sudah berangkat duluan, setelah itu disusul kelompok B. Nah, ini ada contoh teks narasi. Contoh teks narasi. Pada liburan sekolah, aku dan keluargaku berencana untuk pergi liburan. Aku dan keluarga sepakat untuk berlibur ke pantai Parangtritis. Aku pun segera menyiapkan segala perbekalan yang nantinya diperlukan. Sepanjang perjalanan, aku diiringi dengan nyanyian lagu riang. Betapa senangnya ketika sampai di pantai tersebut.
dengan deburan ombak biru yang menawan. Sesampainya di pantai, aku dan keluargaku saling berfoto-foto untuk mengabadikan momen yang indah ini. Waktu pun berlalu begitu cepat, tak terasa berjam-jam telah menghabiskan di sana. Perpisahan pun terjadi ketika hari beranjak sore. Aku harus pulang dan meninggalkan pantai indah ini. Tak rela rasanya kebahagiaan ini akhirnya selesai. Aku pun berjanji di liburan berikutnya aku akan kembali lagi ke tempat ini. Nah, itu anak-anak adalah contoh dari teks narasi. Ini nanti harapannya anak-anak bisa membuat seperti ini juga ya. Nah, sebelum bisa membuat ini, hari ini kita belajar membuat kata kalimat menggunakan kata buku ya. Nah, anak-anak ceritanya asik kan? Asik. Dapatkah kamu menemukan kata yang belum tahu artinya? Nah, ini dia. Ini dia tugasnya hari ini. Oke, anak-anak. Seperti tadi Bu Guru sampaikan, anak-anak hari ini akan Bu Guru beri tugas LKPD ya, nanti akan dibagi. Anak-anak silakan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya satu kelompok 5 anak. Bebas anggotanya siapa saja, yang penting terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan ya. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Kelompok mawar. Ini kelompok apa? Naga api. Ini kelompok apa? Elang. Kelompok elang. Kelompok mawar, kelompok naga api, kelompok elang. Anak-anak nanti akan Bu Guru beri tugas ya dalam bentuk LKPD. Ya, diperhatikan dulu. Anak-anak nanti di sini ada arahan, ada panduan yang harus kalian lakukan. Ya, tugasnya adalah yang pertama nanti bisa dibaca. Ini Bu Guru berikan tulisannya saja. Nanti anak-anak adalah mencari kosakata baru. Di dalam LKPD sini sudah ada teks narasi. Silakan dicari kosakata baru, kemudian dicari artinya. Kemarin sudah diinfokan membawa HP ya. Ya. Ada yang bawa HP di bawah. Nah, kalau yang bawa HP berarti cari pakai HP. Ya. Kemudian kalau yang mau pakai laptop, punya Bu Mira boleh. Nanti pakai laptop. Ya. Nanti mencarinya itu menggunakan KBBI online. Kemarin linknya sudah Ibu kasih ya. Ya, nanti diklik saja, gampang ya, di Google KBBI online. Nanti diklik di situ, dicari di KBBI Kemdikbud online-nya, nanti diklik di situ dapat cari. Ini Bu Guru bagi. Anak-anak kita sepakati ya mengerjakan LKPD-nya dalam waktu berapa? 15 menit cukup? Cukup? Ya. 20 menit ya. Bisa ya anak-anak ya. Baik, Ibu bagikan ke kelompok Gesia. Ya, kelompok naga api. Dan kelompok apa tadi? Elang. Ya, baik. Yuk langsung dibuka. Dibuka untuk LKPD-nya. Nah, langsung dilihat teks narasinya, kemudian dikerjakan. Cari tahu kosakata baru, tulis artinya, buat kalimat dari kosakata baru tersebut menggunakan kata umum. Ya, silakan kerjakan.
Kemudian nanti kelompok lain menanggapi ya hasil presentasi dari kelompok yang maju. Dari kelompoknya Mbak Gesia dulu ya. Kita beri tepukan kelompoknya Gesia. Ya, dua saja nanti yang maju ya anak ya, perwakilan. Silakan. Dan sebagainya. Sosialisasi melalui gambar dari suatu daerah yang mengatakan sifat seperti di atas daerah, sifat perumahan daerah. Tulis, menggores, menoleh, mengakhir, tidak berada dalam dengan mencacat, imunisasi terhadap penyakit cacat. Wisatawan orang yang berwisata ke Loncong, menarik banyak harus keluar luar negeri dengan memperkenalkan tempat-tempat yang indah dan bagus. Ya, kalimatnya. Ya, kalimatnya. Aku melihat Indonesia di kelas 4 dengan nelayan memancing di laut. Turis dari Australia pergi ke Gunung Selamat. Seorang wisatawan dari Amerika Israel. Di taman bunga banyak tumbuh-tumbuhan flora. Ya, bagus. Dari kelompok kawan. Coba guru minta salah satu anak untuk menanggapi ya dari kelompok lain ya. Silakan Mas siapa ya? Mas Iman. Ya,
Beri tanggapan dari presentasi kelompoknya Mbak Gesia. Menurut saya kelompok Gesia cukup bagus. Presentasinya suaranya terlalu kecil. Suaranya terlalu kecil, kan Mas Irmannya nggak dengar, iya. Nah, suaranya terlalu kecil nggak bisa. Besok lagi dikeraskan lagi ya, pakai mic yang lebih besar nanti. Ya, terima kasih Mas Irman. Tepuk tangan untuk Mbak Gesia. Ini banyak kali karena belum hanya dikenal umum. Bandara Internasional Bandara khusus tempat wisata Bak diperkenalkan mendarat dan berangkat langsung ke luar negeri. Sepupu hubungan kekerabatan antara anak dari dua orang bersaudara, saudara nenek dan anak dari saudara perempuan ayah dan anak dari saudara laki-laki ayah. Ya, kalian bisa baca. Buktikan kepada sangat indah karena tempatnya sangat eksotis. Aku menunggu pesawat di bandara yang sangat besar. Aku menunggu sepupu yang sedang sakit di rumah lemes. Ya, lagi. Oke, terima kasih. Nanti dulu ya. Kelompok Mas Nizam, kelompok apa tadi? Elang untuk menanggapi presentasi dari kelompok Naga Api. Ya, silakan Mbak Ana. Menurut saya, kelompok Naga Api sudah cukup bagus, tetapi kurang banyak kata-katanya. Kata-katanya kurang banyak. Berarti mencari kata yang sulitnya diperbanyak lagi ya Mas ya. Baik, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih untuk kelompok Naga Api. Kelompok selanjutnya, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elang akan mengajarkan budaya adat istiadat atau suatu yang sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Hasilnya daerah memiliki kesenian yang tidak diubah menuju daerah lain. Membaca, mencampur tangan di sawah, medan perang, tempat berperang, daerah pertempuran, gelangan untuk berperang, penari, orang yang pekerjaannya menari anak kali. kalimatnya. Banyak sekali budaya. Kita belum makanan yang lengkap sering membaca kapal berjalan yang lewat di sebelah Tanaka. Juga rumah buku dalam kira-kira melewat meja dalam kelas acara besok akan diisi oleh sebuah acara menyanyi. Ya, sah. Ya, silakan dari kelompok Mawar untuk menanggapi. Menurut saya, suaranya sudah bagus dan Mananya sudah bagus.
nyanyi ya, suaranya bagus. Dan presentasinya sudah. Ya, ada lagi namanya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok elang. Enak apa? Kalian sudah membuat kalimat-kalimat. Ya, kalimatnya sudah bisa membuatnya. Nah, sekarang guru akan membuat evaluasi. Nanti akan diberi tugas, anak-anak kerjakan tugasnya. Dalam waktu berapa ini? 10 menit cukup? 5 menit? 10 menit? Dan nanti karena waktunya sudah habis, 5 menit saja ya. Karena diberi soal evaluasi, kerjakan dalam waktu 5 menit. Dan nanti membuat. Bagi para pembacanya, karena teks narasi itu memang dibaca, jadi tentunya memberikan hiburan, memberikan pengetahuan ya untuk pembacanya, sehingga pembacanya itu dapat merasakannya. Itu ya anak-anak. Terus tadi hubungannya dengan teks narasi memiliki ciri-ciri, apa saja ciri-cirinya? Tadi memiliki alur, latar, tema, ya. Terus adanya penggunaan kata hubung. Iya, menggunakan kata hubung. Kata hubung tadi kita belajar kata hubung apa saja ya? Kata hubung pertentangan, terus kata hubung gabungan, terus kata hubung terus ada lagi kata hubung berurutan. Ya, itu tadi kita belajar semua. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Asik? Asik? Nyaman atau asik? Apa yang membuat
berakhir, ditutup untuk kegiatan belajar hari ini. Silakan Mas Riza